Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haliza Fahira. Apa kabar teman-teman hari ini? Sebelum itu kita salam Bimba dulu ya. Salam Bimba yaitu tetap semangat dan terus belajar. Agar tetap semangat kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang kurikulum baca Bimba A I U E O. Hal apa saja yang harus motivator pahami dan pelajari sebelum memberikan materi kepada anak dengan baik. Yang pertama di sini apa sih kurikulum baca itu? Kurikulum baca itu yaitu untuk yang disusun oleh Bimba itu untuk menumbuhkan rasa minat baca dari anak gitu. Bukan mengajarkan membaca tapi menumbuhkan karakter minat baca anak. Lalu bagaimana sih cara menumbuhkan minat belajar anak itu? Pertama yaitu dengan motivator harus memahami dan menggunakan paradigma Bimba. Di mana paradigma Bimba ini adalah sebuah landasan atau ketentuan dalam mendidik. Dimana saat membimbing atau membimbakan, motivator harus menggunakan proses yang menyenangkan agar anak pun tertarik dalam bimbingannya tersebut atau dalam menumbuhkan minat bacanya tersebut. Lalu yang kedua yaitu cara menumbuhkan minat bacanya, yaitu motivator harus mempelajari dan menerapkan metode Bimba. Metode Bimba itu terbagi 3, yaitu fun learning, small step system, and individual system. Serta yang harus dipelajari oleh motivator yaitu harus berdasarkan dengan bagan kurikulum baca, di mana tahapan tersebut terbagi 2, yaitu tahapan persiapan atau tahap verbal dan tahapan awal yang disebut dengan tahapan simbol, di mana masing-masing tersebut harus terdapat 5 poin penting. Yang pertama yaitu syarat, yang kedua tujuan, yang ketiga cara, keempat evaluasi, dan terakhir yaitu tahapan selanjutnya. Lalu di sini juga motivator harus bisa mengetahui cara baca bagan kurikulum. Bagan kurikulum itu terbagi dari tanda panah yang artinya sebagai alur, yang kemudian garis tebal yang artinya sebagai tanda syarat, yang kemudian tanda seru yang artinya sebagai hati-hati. Maksud hati-hati di sini adalah sebagai simbol di mana ada 3 syarat di atas, yaitu D4 HVK dan HSAIUEO, HVBDG KMPSY. Di mana terdapat di bawahnya itu terdapat garis tebal yang artinya syarat, yang kemudian bawahnya itu sebagai B1A. Di mana jika motivator ingin melanjutkan ke B1A, motivator harus memenuhi syarat, yaitu dengan anak bisa menyebutkan atau belajar tentang D4HVK, HSAIUEO, serta HFBDG KMPSY. Seperti itu. Yang kedua itu simulasikan cara bermain verbal kata 4HVK yang sahabat pahami. Oke, di situ 4HVK yaitu 4 huruf kembar. Cara bermainnya seperti huruf kembar itu 4HVK adalah suatu kata yang terdiri dari 4 huruf yang suku katanya kembar, serta yang 4 huruf katanya kembar. Contohnya seperti SU susu, ataupun MA mama, seperti itu. Lalu bagaimana sih agar anak itu tidak lupa saat dikenalkan huruf simbol A I U E O. Jadi di Bimba dalam kelas persiapan
Bimba hanya membimbing atau membimbakan anak dengan mengenalkan terlebih dahulu huruf simbol A, I, U, E, O. Di mana huruf simbol A, I, U, E, O ini, agar anak tidak lupa, motivator tetap memperkenalkan hurufnya satu persatu. Yang pertama yaitu dengan pengenalan simbol huruf O. Dimana jadi sebelum pengenalan hurufnya tersebut, mengenalkan huruf A, I, U, E, O ini, guru harus memberikan dialog, bernyanyi, ataupun sesuatu yang membuat anak tertarik dengan huruf simbol A, I, U, E, O ini. Ataupun memberikan cerita dahulu yang kemudian menunjuk, anak harus motivator untuk mengajak anak untuk menunjuk dan mengatakan secara berurutan huruf simbol yaitu A, I, U, E, O. Yang kemudian pada pengenalan simbol huruf pertama yaitu O, di situ harus ditekankan kembali oleh motivator agar anak bisa terampil dalam mengucapkan huruf O. Yang kemudian dilanjutkan dengan simbol huruf A, memiliki cara yang sama dengan pengenalan simbol huruf O. Tetapi ketika motivator mengenalkan huruf A, tetap harus anak bisa menunjuk dan mengatakan huruf O juga gitu. Dan setelah itu pengenalan huruf simbol I, U, dan E. Yang kemudian anak harus bisa terampil menyebutkan huruf A, I, U, E, O secara berurutan dengan satu huruf 1 detik ataupun mengucapkan secara cepat. Seperti itu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus tetap semangat dan terus belajar ya. Terima kasih.